Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam nih salah satu pilar filosofi dari bukunya Stephen Bartlett, The Diary of a CEO. Spesifiknya hukum ke-19, Anda harus memperhatikan hal-hal kecil. Sumber kita ya jelas langsung dari bukunya. Nah, misi kita hari ini kita mau bongkar kenapa sih detail-detail yang sering dianggap remeh ini justru bisa jadi kunci sukses besar. Ini kan bagian dari filosofi intinya ya, dan gimana kita bisa menerapkannya. Siap. Siap. Dan yang menarik di sini ya, ini tuh bukan soal kita harus jadi perfeksionis yang gimana gitu loh. Bukan itu intinya. Ini lebih ke sebuah filosofi perbaikan yang jalan terus-menerus. Yang biasa kita kenal itu Kaizen. Intinya lebih ke bagaimana kumpulan perubahan-perubahan kecil, tapi yang konsisten, itu bisa bawa dampak yang transformasional, yang luar biasa gitu. Ini fondasi filosofisnya. Bartlett sendiri ceritakan di bukunya soal case-nya dia, The Diary of a CEO, itu bisa sukses besar katanya bukan karena satu gebrakan hebat gitu. Tapi karena timnya itu, terobsesi banget sama ribuan detil kecil. Hal-hal yang mungkin, ya orang lain lihatnya sepele aja gitu. Ini kan contoh nyata ya dari pengalaman dia sendiri. Gimana filosofi ini beneran jalan di lapangan. Persis, dan ini langsung ngingetin saya ke cerita klasik Kaizen dari Toyota di pabrik General Motors Fremont itu. Lihat nggak? Itu kan pabrik awalnya gagal total. Terus Toyota masuk, bikin usaha patungan namanya Numi. Nah ini dia nih yang seru, mereka kan pakai lagi karyawan yang sama, terus fasilitasnya juga sama persis kan ya, cuma filosofinya aja yang beda. Benar sekali, itu dia poin krusialnya. Hanya dengan menerapkan filosofi Kaizen, fokusnya itu di perbaikan kecil tapi terus-terusan, pabrik yang sama, orangnya sama, malah jadi sukses banget. Efisien gitu. Ini benar-benar nunjukin kekuatan filosofi perbaikan detail itu sendiri, bukan cuma soal sumber dayanya. Gila ya, dampaknya bisa segitu. Nah, kalau penerapan di luar manufaktur gimana? Ada nggak contoh lain yang nunjukin kekuatan fokus ke detail ini? Oh, ada banget. Contoh yang bagus itu dari dunia olahraga. Sir David Brailsford sama tim balap sepeda Inggris. Ingat deh, sebelum 2008 itu mereka ya biasa-biasa aja prestasinya. Terus Brailsford datang, dia bawa konsep marginal gains. Jadi idenya, cari peningkatan 1% di semua area. Benar-benar semua. Sekecil apapun itu. Dari aerodinamika sepedanya sampai, jenis bantal tidur atletnya. Dan hasilnya, kita semua tahu kan, mereka langsung mendominasi Olimpiade habis-habisan. Gila sih, fokusnya jadi bukan ke medali emas di garis finish ya, tapi gimana caranya hari ini bisa lebih baik 1% dari kemarin. Itu dia kuncinya. Betul. Dan jangan pernah remehkan dampak akumulatifnya ya. Ini menarik kalau dihitung. Kalau kita bisa perbaiki sesuatu 1% aja setiap hari, selama setahun, itu nilainya secara eksponensial bisa berlipat ganda hampir 38 kali lipat. Gede banget kan? Sebaliknya juga gitu, penurunan 1% setiap hari, itu bisa menghancurkannya dalam setahun. Ini benar-benar nunjukin gimana keputusan-keputusan kecil kita sehari-hari, yang kadang gampang banget dilakukan, tapi ya sama gampangnya juga buat diabaikan, itu punya efek bola salju yang masif banget ke posisi kita di masa depan. Makanya si Bartlett bilang gitu ya, pekerjaan yang baik adalah puncak dari ratusan detail kecil. Kalimat yang kuat banget. Dan dia negasin lagi, orang-orang paling sukses di dunia semuanya memperhatikan hal-hal kecil. Ini kayaknya bukan kebetulan ya, tapi sebuah pola. Sebuah filosofi yang emang terbukti. Iya, sebuah pola. Tapi ada tapinya nih. Membangun budaya yang mendukung filosofi ini juga krusial banget. Gak bisa jalan sendiri. Toyota lagi contohnya. Mereka nggak cuma sekedar pasang kotak saran terus udah. Nggak gitu. Mereka benar-benar ngasih edukasi ke karyawannya tentang Kaizen itu apa, prosesnya gimana. Ada catatan menarik juga nih dari sumbernya. Ternyata, kalau kita bayar karyawan untuk setiap saran yang masuk, itu malah bisa mematikan motivasi intrinsik mereka. Kreativitas alaminya jadi hilang. Fenomena ini ada namanya motivation crowding. Wah, jadi nggak sesinggung kasih duit ya. Malah bisa kontraproduktif. Ini jadi mikir ya, terus gimana dong cara terbaik buat numbuhin budaya perbaikan ini? Tanpa kita malah membunuh dorongan alami orang buat kontribusi dan inovasi dari hati mereka sendiri. Itu kan yang penting. Tepat, itu tantangannya di situ. Harus dipikirkan matang-matang gimana cara menstimulasi tanpa mematikan api intrinsik tadi. Perlu keseimbangan. Oke deh, jadi apa nih intisari yang bisa kita dan Anda semua di rumah bawa pulang dari obrolan kita kali ini? Pesannya kayaknya cukup jelas ya.
Kekuatan sejati itu seringkali bukan di lompatan-lompatan besar yang spektakuler, tapi justru di perhatian yang konsisten pada detail dan perbaikan-perbaikan kecil yang terus numpuk. Kekuatan dari filosofi menyempurnakan hal kecil ini. Nah, pertanyaan buat direnungkan nih. Di area mana dalam pekerjaan atau mungkin kehidupan pribadi Anda bisa mulai cari perbaikan 1% hari ini? Detail kecil apa ya yang mungkin selama ini kelewat? Dan mungkin sebagai penutup ya, ini satu pemikiran aja untuk Anda bawa. Gimana kalau terobosan besar yang selama ini Anda kejar-kejar itu sebenarnya adalah hasil kumulatif dari ratusan, mungkin ribuan langkah kecil yang Anda ambil dengan tekun setiap hari. Mungkin sukses yang luar biasa itu bukan soal nemuin satu ide raksasa gitu, tapi lebih ke soal komitmen yang ya nggak ada hentinya pada detail-detail kecil. Sebuah filosofi yang terbukti bekerja. Menarik untuk dipikirkan.